ibu saya itu 94 tahun usianya. Buta huruf, buta sesungguhnya yang kiri atau kanan lupa, jadi yang satu nggak melihat. Terus pendengarannya sudah berkurang. Dan tentu saja 94 tahun itu pasti sudah renta. Kebijakan membatasi pendamping, tapi harus ada kebijakan kasus-kasus tertentu yang harus bisa diselesaikan secara cepat dan tepat gitu. Jangan semua aturan kemudian ada kebiah-uyah, ada yang menjadi korban, ditinggalin. Nggak seperti itu. Orang kalau sudah di Mekah itu nggak ada yang peduli orang lain. Mau dia sebagai kepala regu, apapun tidak ada. Pasti diri sendiri yang diurus. Yang bisa total mengurusi orang tua, itu keluarga ya. Itu pasti keluarga, anak atau siapapun yang punya hubungan darah itu sudah pasti. Nah, kenapa hal seperti itu dilarang gitu loh? Dihapuskan oleh atas nama regulasi. Yang dikhawatirkan Widodo ini adalah aktivitas 24 jamnya sehari-harinya. Selama sebelum misalnya haji. Ke kamar mandi, misalnya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Tamu saya masih seperti beberapa waktu sebelumnya, Bapak Widodo, Sri Widodo Wiknyo Sutarjo Wiono. Sutarjo Wiono. Singkatnya Widodo. Widodo ini kemarin kita ngobrol-ngobrol seputar ibu kandungnya yang berangkat haji, tapi daftar 2014. Lalu tanggal 2020 melunasi. Di Bank Syariah Mandiri waktu daftarnya, melunasinya di Bank Syariah Indonesia karena udah bergabung Tapi ada komunikasi yang kurang pas segala macam sehingga ada sedikit persoalan. Tapi alhamdulillah atas bantuan Mas Heri Gunardi, Heri Gunardi di BSI dan bantuan channel Bang Edi Channel, lewat Bang Edi Channel. Lalu Heri kirim stafnya, kepala kantor wilayah dan kepala kantor cabang Cibinong. Alhamdulillah ketemu dan hasilnya sama-sama happy. Alhamdulillah. Mas Heri Gunardi, makasih banyak ya. Nah, sekarang masih dengan tamu yang sama, Widodo, tapi kali ini pembahasan seputar pendamping jamaah haji lansia. Karena yang berangkat nih ibundanya sudah tahun ini berusia 94 tahun. 94 tahun, dan pada 2014 itu Widodo ini mendaftarkan 2 orang sekaligus, pertama ibunya, kedua yang bersangkutan sendiri, dengan harapan nanti bisa berangkat bersama-sama untuk menjadi pendamping. Nah, sekarang masalahnya apa? Jadi 2014 itu saya, ibu saya, istri saya, dan adik saya. Berempat malahan ya? Dengan harapan bisa bersama-sama. Artinya kami sudah memperkirakan kelak harus ada pendampingan. Jadi singkat cerita, sekarang hari ini, program hari ini, baru tahun ini nih, program pendampingan ditiadakan tanpa melihat kasus yang terjadi. Nah, kasus yang terjadi pada saya adalah ibu saya itu 94 tahun usianya. Buta huruf, buta sesungguhnya yang kiri atau kanan lupa, jadi yang satu nggak melihat. Terus pendengarannya sudah berkurang. Dan tentu saja 94 tahun itu pasti sudah renta. Meskipun sehat, dan kemarin MCU, medical check up, semuanya bagus semua, alhamdulillah. Tapi secara fisik kami tetap khawatir. Sesehat-sehatnya usia 94 tahun, saudara ya, kita bisa bayangin ya, kita yang baru 50 menjelang 60 aja udah banyak masalah. Jadi sekarang intinya Widodo ini ingin bisa mendampingi. Saya menghormati Kemenak dan para penyelenggara ibadah haji, semua saya menghormati dan mengapresiasi pekerjaannya. Termasuk juga kebijakan membatasi pendamping, tapi harus ada kebijakan kasus-kasus tertentu yang harus bisa diselesaikan secara cepat dan tepat gitu, presisi gitu loh. Jadi jangan semua aturan kemudian ada
kebiauyah, ada yang menjadi korban, ditinggalin. Nggak seperti itu. Jadi pendampingan untuk itu sebenarnya kan semangatnya untuk mengurangi orang-orang yang belum saatnya berangkat kemudian berangkat. Jadi ada prinsip ketidakadilan di situ. Tetapi kan sekali lagi ini kasus saya dan mungkin ada banyak juga kasus yang mirip seperti saya yang seorang orang tua kita, apakah bapak atau ibu, harus didampingi, tapi dengan ada kebijakan ini nggak bisa didampingi. Jadi tentang asas keadilan itu memang masuk akal juga kalau pendamping ini dihapuskan karena bisa jadi dengan dalih orang tua saya sepuh, renta segala macam saya dampingi, saya daftar gitu. Betul. Tapi pada kasus ini, Widodo tadi saya katakan sama-sama mendaftar bareng. Sama-sama 2014. Jadi tidak ujuk-ujuk menjelang berangkat baru daftar, enggak. Bukan ujuk-ujuk. Tapi kalau kekhawatirannya nanti jamaah lansia kurang terurus dan sebagainya, kan pemerintah punya program haji ramah lansia tahun 2023. Betul. Itu kan udah dipersiapkan itu pendampingnya segala macam dengan jumlah yang memadai atau bagaimana sebetulnya? Ini sebentar saya bacain ya. Begini persiapan Kemenak wujudkan haji ramah lansia di tahun 2023. Di musim haji 2023, Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenak mengangkat tema haji ramah lansia. Ada sejumlah persiapan yang dilakukan. Alasannya dipilih haji ramah lansia, salah satunya seperti 2023 ada sebanyak 67.000 dari 210.000 jamaah haji berusia lanjut, 30%. Nah kan, salah satu persiapannya adalah dengan menguatkan petugas layanan jamaah haji lansia. Kami telah siapkan langkah mitigasi layanan jamaah lansia, apalagi tidak adanya pendamping jamaah lansia dan penggabungan mahram. Jadi disebutkan juga nanti di tiap daker ya, daerah kerja, itu ada sudah menyiapkan struktur khusus dalam organisasi panitia penyelenggaraan ibadah haji. Lalu nanti ada kepala bidang pelayanan lansia dan disabilitas yang akan dibantu kepala seksi di setiap kantor daerah kerja atau daker. Di setiap sektor wilayah juga disiapkan 10 petugas haji ramah lansia yang siap melayani. Siap melayani jamaah setiap saat. Gimana? Melayani. Apa masih ada kekhawatiran? Sangat khawatir. Karena kan 10 petugas itu melayani berapa orang. Sebagai contoh ya, Kabupaten Bogor kemarin manasik yang pertama. Kabupaten Bogor itu ada sekitar 3.500 jamaah haji. Yang lansianya? Itu petugas yang disebut sebagai program ramah lansia itu hanya 8 orang. Untuk 3.000? Untuk 3.000. Bagaimana? Dari 3.000 itu jamaah lansianya berapa? 30%. Ya nggak kebiauyah. Itu kan total nasional. Ya kira-kira 30% lah kalau kita ngikutin. Berarti sekitar 900-an ya? 900-an. Nah, 8 orang ya, 1 orang 100 jamaah ya? Iya. Nggak mungkin kan? Mungkin. Jadi jadi itu mereka kalau bisa saya terjemahkan ya fungsinya hanya tour leader aja, menunjukkan ini jadwal ke sini, ini besok ke sini, besok lagi kemana. Hanya sebatas itu menurut saya, tidak memberikan pelayanan yang maksimal terhadap lansia yang sangat sepuh itu. Petugas yang menjadi tour leader ini, saya berangkat haji dengan istri tahun 99. Tahun 99, lalu setiap kloter yang 400-an jamaah itu ada satu ketua pimpinan kloter. Lalu dibagi 4 grup. Ada namanya ketua grup, satu grup 100 orang. Lalu ada ketua regu. Ketua regu, satu regu 10 orang. Nah, saya waktu itu dapat ketua regu. Saya jadi ketua regu, dapat honor selama ibadah haji $100. Nah, kalau ditunjuk oleh kementerian. Waktu itu saya daftarnya untuk Kemenak Jakarta Pusat di Tanah Abang. Jadi waktu kayaknya yang nunjuk ini deh, kepala kloternya deh. Gitu. Nah, tapi seperti tadi bahwa memang sebagian ternyata teman-teman yang bertugas sebagai koordinator ini itu, ketua ini itu ya berfungsi sebagai tour leader pun bagus, sudah bagus. Karena prakteknya beberapa teman sibuk dengan ibadah dia sendiri. Nah, itu. Umroh sendiri, berangkat sendiri, segala macam gitu loh. Gitu. Itu saya mau ngomong seperti itu tapi nggak enak. Itu pengalaman pribadi. Tahun 99. Orang kalau sudah di Mekah itu nggak ada yang peduli orang lain. Mau dia sebagai kepala regu apapun tidak ada. Pasti
diri sendiri yang diurus. Yang bisa total mengurusi orang tua, orang itu keluarga ya. Itu pasti keluarga, anak atau siapapun yang punya hubungan darah itu sudah pasti. Nah, kenapa hal seperti itu dilarang gitu loh? Dihapuskan oleh atas nama regulasi. Sedangkan regulasi itu kan juga manusia yang bikin gitu loh. Oke lah bikin regulasi, tapi harus ada semacam juklak. Kalau terjadi ini begini. Kalau soal juklak mereka siapkan. Proses persiapan lainnya adalah menyiapkan buku panduan manasik haji dan umroh ramah lansia. Jadi udah ada panduan. Buku ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan manasik jemaah haji lansia, baik di kantor Kemenak, kabupaten, kota maupun kantor urusan agama sampai dengan kecamatan. Itu udah disediakan. Sepakat, gitu. Ya, tapi itu kan buat orang yang normal ya, orang yang lansia tapi masih sehat, fisiknya masih ini. Ibu saya tidak. Ibu saya buta huruf, nggak bisa baca. Jadi memang kalau kita baca berita ini, coba nih, Arsad juga mengimbau agar pembimbing ibadah haji harus bisa menjelaskan beragam kemudahan bagi jamaah lansia dalam beribadah haji. Jadi memang lebih pada praktek ibadahnya. Ini yang bisa diwakilkan, ini yang harus dan sebagainya. Nah, yang dikhawatirkan Widodo ini adalah aktivitas 24 jamnya. Sehari-harinya. Selama sebelum misalnya haji. Ke kamar mandi, misalnya wudhu. Jangankan bawa koper di bandara, bawa sajadah aja namanya orang udah sepuh ya. Yang begitu-begitu, wahai pejabat Kemenak. Gitu ya. Dan itu kan nggak banyak sebetulnya. Itu hanya butuh kearifan dan kebijaksanaan dari para pembuat kebijakan. Ini ada kasus seperti ini yang tidak mungkin lagi di-cover oleh sebuah program yang namanya Haji Ramah Lansia. Itu tidak menjangkau hal itu gitu loh. Jadi saya bicara soal di kamarnya aja. Di kamarnya aja, ke kamar mandi, dipegangin, ditungguin, mohon maaf mungkin dibantu taharohnya, bersucinya karena sudah usah, itu nggak mungkin petugas. Temen kamar aja pasti juga nggak mau. Temen kamar lu siapa nek? Bukan apa-apa gua nek, gitu kan misalnya. Nah yang begini-begini ya Pak Arsad ya, barangkali ya Arsad Hidayat dan para petinggi Kemenak yang lainnya ya, jadi perhatian serius ya hal-hal teknis seperti ini ya. Dan memang sebelum 94 tahun itu bukan usia yang bisa dipandang ringan. Saya tidak melihat ada pembenaran ibu saya tidak didampingi hanya karena kebijakan baru. Saya tidak bisa melihat pembenaran ini. Saya juga tidak bisa melihat kesalahan saya apa. Tidak bisa mendampingi. Sementara saya daftar di waktu yang sama dengan tujuan supaya bisa mendampingi. Sekarang nggak bisa mendampingi atas nama peraturan baru. Ya nggak seperti itu. Saya mau cerita, ada beberapa teman saya juga yang kasusnya seperti saya, mereka kemudian frustasi nggak jadi berangkat. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Karena yang berangkat hanya bisa satu, pendampingnya nggak bisa, akhirnya frustasi mereka, udah nggak usah. Masih ada satu lagi. Ketika dia memutuskan nggak mau berangkat, uangnya mau diambil, nggak boleh. Nunggu 2 tahun, siapa tahu tahun depan ibu bisa dapat porsi, tahun berikutnya bisa berangkat bareng. Kan gila itu. Gila. Ibunya dia kan sudah sepuh, udah 84 tahun. Hari ini dia berangkat, anaknya pengen mendampingi, nggak bisa. Karena nggak bisa, mereka kemudian frustasi, ya udah saya nggak jadi berangkat deh. Duitnya mau diambil, nggak bisa Bu, 2 tahun lagi baru bisa diambil. Mau ngomong apa lagi ya, kebijakan kok kayak gitu ya. Masa umat Islam seperti itu? Kebijakan haji ramah lingkungan, haji ramah lansia, bikin programnya bagus, tapi dia tidak solutif. Tidak memberikan solusi kalau ada masalah-masalah yang muncul belakangan. Diskresi. Lihat kasusnya dong. Lihat kasus per kasus. Kalau memang harus ya nggak bisa kaku dengan peraturan. Kaku sekali. Yang tidak boleh diubah itu kitab suci, Al-Quran. Mau kepres, mau apa undang-undang itu sepanjang itu memang tidak pas ya boleh dan bisa diubah ya. Betul. Kan saya nggak mungkin juga bilang Kemenak dan bawahannya itu robot, kan nggak mungkin saya bilang seperti itu. Tapi faktanya ini aturan dari sebulan yang lalu saya udah ngomong sama Dirjen PHU Pak Hilman Farid, aturannya begitu Mas, kita nggak bisa. Lah
Masa seperti itu? Ada nih WA-nya di saya. Itu urusan kementerian bukan dirjen. Ya jangan begitu dong. Anda kan dekat dengan menteri. Gitu ya. Tidak harus kata-kata kalian tidak harus mengubah undang-undang, tapi ada diskresi kasus per kasus. Dan itu memang tidak boleh menjadi peluang untuk bermain mata sehingga seolah-olah ada dispensasi ini. Oke, pesannya sudah kita terima, Mas Dodo. Kita mudah-mudahan video ini ditonton oleh para pemangku kebijakan dan Allah gerakkan hati mereka. Amin. Amin. Untuk bisa lebih melihat fakta-fakta di lapangan. Mungkin juga para pembuat kebijakan itu nggak punya kakek, nggak punya nenek ya, karena udah meninggal. Atau bisa jadi mereka punya, tapi kan bukan gue yang ngurusin, ada ususur gue. Mereka punya, bisa jadi mereka haji khusus. Karena kalau haji khusus ada pendamping. Oh gitu ya? Iya, atau boleh haji reguler tapi ikut KBIH. Oh, jadi ujung-ujungnya tetap duit ujung-ujungnya itu ya. Oke. Jadi sebagai rakyat ya ketat aturannya, tapi kalau punya duit tambahan ya bisa tang ting dong, tang tung ting. Oke dah. Untuk ke tang tingnya itu yang agak susah. Salah sendiri kenapa miskin. Oke, saudara sekalian, kita sekali lagi berharap semua akan menjadi lebih mudah, pejabat tidak terlalu kaku dan bisa melihat fakta-fakta di lapangan. Gitu. Amin. Siap. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.